Selamat siang, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerahmatan bagi seluruh alam. Pemirsa, untuk tayangan yang kesekian, kalau tidak salah ke-48 ini, boleh percaya, boleh tidak, di 48 itu punya misteri yang tidak kalah dengan angka 13. Ini berdasarkan gelombang pengalaman dari berbagai kasuistis. Itu tentu nyangkut bagi orang yang percaya atau tidak, budayanya mana, kemudian latar belakang lain-lainnya. Namun kali ini saya akan membuat sharing tidak berdasarkan metafisika angka. Namun ini pengalaman real, salah satu pengalaman yang merubah pemikiran saya. Jadi dulu saya asalnya nggak seterbuka, nggak semerdeka sekarang ini. Di antaranya ketemu salah satu guru yang mau saya ceritakan ini, yang membuat saya hidup itu kian tidak bersekat, terutama dalam mencari guru. Nah, dari beliau saya dapat pelajaran yang intinya itu selebih-lebih orang itu ada kurangnya, dan sekurang-kurang orang ada lebihnya. Ini kalau mau poin yang saya dapat dari guru saya yang buta ini. Mohon maaf kalau saya nyebut buta, bukan berarti bukan merendahkan orang buta, tetapi mereka bisa melihat dari mata hatinya, mata jiwanya mungkin tepatnya. Nah, ceritanya sekitar tahun 85, 86 gitulah. Ya, mungkin pemirsa ada yang belum lahir ya. Nah, saya mengalami perjalanan itu ke daerah Pakis. Di Malang itu ada daerah timur yang namanya Pakis. Dari sana saya kemudian ketemu orang ini, pakai baju hitam, pakai topi yang besar, kayak di cerita-cerita silat yang pakai topi yang wajahnya tidak kelihatan, itu kelihatan separuh, pakai bendera, pakai tongkat. Nah, saya berhenti, kemudian saya berhenti sebagaimana kebiasaannya, ya kita ngasih sedekah gitu ya. Nah, ketika saya menatap wajahnya itu agak kaget, karena seperti mengeluarkan cahaya begitu yang saya tidak bisa melihat wajahnya. Itu barangkali bayangan saya. Saya jalan ke sepeda, begitu saya toleh ke belakang, orangnya sudah tidak ada. Saya penasaran pemirsa, jangan-jangan ini yang dikatakan di cerita-cerita itu ini malaikat, ini wali. Jangan-jangan itu. Wah, saya sudah tidak pikir panjang, saya terus berangkat. Nah, berikutnya saya ketemu beliau ini di Sukorejo, dekat Pandaan. Nah, setiap mau ketemu beliau, saya itu melimpi orang yang namanya Abdul Qadir Jailani. Tidak kelihatan wajahnya. Ketika malamnya mimpi itu, paginya itu atau siangnya ketemu pengemis yang buta ini, namanya Pak M.A. Adi Asmoro. Beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan beliau bahagia di alamnya, saya dan pemirsa bahagia di alam yang sekarang. Nah, demikian juga para orang-orang yang dari keluarga kita yang mendahului kita, mudah-mudahan bahagia di alamnya semua. Dan kita kian tambah bahagia, kita tambah ilmu, tambah manfaat dengan sharing-sharing semacam ini. Nah, ketika yang kedua ketemu di Sukorejo itu, saya sedang ada pekerjaan di Surabaya. Nah, kemudian saya bawa mobil kantor. Nah, begitu saya arah ke selatan, ada lihat Pak Adi ini, pakaiannya sama, hitam-hitam, pakai topi kayak pendekar begitu, terus pakai tongkat dengan bendera merah, pakai bawa tas hitam. Saya putar mobilnya, balik lagi ke utara, dari Surabaya ke Malang, saya putar, hilang lagi pemirsa. Wah, jangan-jangan betul ini mungkin malaikat, ini mungkin Nabi Khidir, ini mungkin para wali atau apa. Pikiran saya semakin penasaran, tapi batin saya mengatakan, berarti belum waktunya, gitulah. Nah, akhirnya pertemuan yang ketiga sama. Malamnya saya mimpi beliau, orang tak kelihatan wajahnya, ketemu orang namanya Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga ini ketemu di depannya Masjid Sabilillah di Belimbing. Di Malang itu ada masjid namanya Sabilillah, termasuk masjid jamek di kota Malang. Nah, dari situ saya putar, kemudian saya hampiri, alhamdulillah tidak pergi. Dan dari situ dialog bahwa saya ingin
ketemu beliau di mana rumahnya, saya tak sowan, saya tak main ke sana begitu kan. Saya dikasih kartu nama pemirsa. Pengemis bawa kartu nama. Nah, saya penasaran ini. Nah, akhirnya janjian, dia bilang kalau ke rumah itu jangan hari Selasa sama Sabtu kalau nggak salah. Nah, setelah deal harinya saya ke sana. Nah, saya cari ketemu. Nah, ternyata rumahnya itu cukup besar, tapi itu katanya peninggalan pejabat kalau dulu ada namanya Pedono yang mengordinir atau membawai beberapa kota dan kabupaten di wilayah provinsi. Nah, akhirnya begitu ketemu. Nah, di sana itu dia ternyata menempati rumahnya Pak Wedono itu, dan di situ mohon maaf pemirsa, ada orang yang ada gangguan jiwa yang karena kasus di Sabto Wali. Ceritanya Pak Adi yang guru saya yang pengemis yang buta ini, dulu leluhurnya ada yang menganiaya seorang wali, kemudian walinya itu Sabto 7 turunan gila. Dan ternyata itu bukan cerita, saya menemukan beberapa fakta yang itu sakit kronis, sakit turunan, entah fisiknya, entah jiwanya, itu karena Sabto seorang yang wali, atau seorang yang sakti, atau seorang yang tulus, seorang guru yang suci, apapun sebutannya, itu ada, kenyataannya ada. Nah, kemudian dari situ saya dapat cerita, ternyata guru saya ini anaknya seorang kiai di Madura yang punya santri, punya pondok. Dia dapat musibah, buta itu tidak dari lahir, tapi karena penyakit. Nah, kemudian dia terima kenyataannya, dia itu akhirnya keliling di Indonesia. Sampai ada perintah ketika di dalam mimpinya itu pemirsa, dia dalam mimpinya itu ditemui seorang seorang syekh atau seorang wali begitu. Itu katanya dibukakan kertas, dibuka begini, ada 99 nama kiai besar di Indonesia. Yang saya ingat itu diantaranya Kiai Samsul Arifin Asem-Bagus, kemudian AM Nasir, kemudian banyak lagi. Yang 99 itu dia hafal, itu dapat dari mimpi. Nah, akhirnya keliling dia menemui 99 ulama ini dan berhasil. Nah, kemudian dia dapat ilmu kelebihan atas kebutaannya ini. Dia tidak pernah, walaupun dia berjalan seperti pengemis ini, tidak pernah minta-minta, cuma jalan aja. Kalau dikasih orang diterima, terus kemudian berhenti berdoa. Nah, itu singkat ceritanya, agak panjang ya, nggak singkat gitu ya. Walaupun itu sudah saya percepat begitu ya. Yang intinya itu dia keliling ke 99 ulama itu, ya besar, ya yang level-level nasional. Yang intinya itu dia itu berkesimpulan bahwa sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ulama, selebih-lebih orang itu ada kurangnya, dan sekurang-kurang orang itu ada lebihnya. Kalau kamu cari guru muslim, carilah kelebihannya, jangan cari kehebatannya. Sepele pemirsa, cari kelebihannya, jangan cari kehebatannya. Itulah guru. Ternyata kalau dinalar pemirsa, ini masuk akal. Karena orang yang kecil, orang yang rendah itu bisa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh guru yang hebat. Sebelumnya, saya sebelum kenal guru saya Pak Adi almarhum ini, saya mencari guru itu yang hebat-hebat. Kalau tidak hebat bukan guru saya. Di sana ada orang sakti, di sana ada gus, ada kiai, ada paranor atau orang sakti lainnya. Saya cari itu sebelum saya kenal guru saya ini. Tetapi setelah kenal beliau, kemudian saya renungi di rumah, nah ternyata betul. Nah akhirnya sejak saat itu pemirsa, saya dalam mencari guru tidak memandang dia hebat atau dia tidak hebat, dia pinter atau tidak pinter, dia sehat atau cacat fisiknya, atau punya kelemahan-kelemahan yang lainnya. Nah akhirnya di dalam pencarian guru semacam ini, saya semakin membuktikan banyak hal-hal yang positif yang mudah bisa saya ambil, yang mudah saya dapatkan. Nah sejak itu pemirsa, saya sudah tidak mencari guru hebat lagi.
Setiap orang bagi saya adalah guru yang hebat karena dia punya kelebihan. Nah, akhirnya dari sinilah saya ketemu guru itu bukan hanya manusia, tetapi tanaman, hewan, angin, udara, matahari, bulan, semuanya bisa jadi guru. Nah, akhirnya ketemulah metode yang saya praktekkan di Bumi Lebak ini. Itu mudah-mudahan sharing ini bisa menambah keluasaan pemirsa di dalam mencari guru dengan variasi yang lebih banyak. Tentu nanti alam akan membimbing ketemu guru mana yang kompeten dengan Anda semua. Selamat belajar, kita sharing pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.